Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa a'malina wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah rasulullah min akhiril anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Ibu iman sidang jemaat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ini sebagai langkah ikhtiar kita dalam mentaqarrubkan diri, dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu iman sidang Jumat rahimahumullah, ajaran Islam dari sejak 14 abad yang lalu dalam hal ajarannya tidaklah hanya fokus terhadap masalah ibadah saja, apalagi ibadah-ibadah yang sifatnya normatif, dalam arti ibadah yang waktu dan tempat sudah ditentukan, seperti sholat, zakat, saum, ibadah haji, ibadah kurban, itu waktu dan tempatnya sudah ditentukan. Nah, di luar daripada itu, ajaran Islam ternyata sangatlah luas dalam hal pendidikan, dalam hal ekonomi, dalam hal sosial, wabil khusus dalam hal akhlak atau etika. Ajaran Islam sudah mengajarkannya, sudah memberitahukannya melalui Rasulullah SAW. Salah satunya, ikhwat iman rahimahumullah, di dalam kitab Al-Jami atau kitab Bulughul Maram ada terdapat bab khusus, yaitu membahas tentang bab adab. Tapi ini disusun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagaimana menyusun, menempatkan kaitan hadis-hadis tentang adab atau perilaku atau etika. Nah, maka dengan demikian Islam berarti sangat juga memperhatikan bagaimana perilaku umatnya. Buat iman sidang Jumat rahimahumullah, di dalam bab ini ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buat iman sidang Jumat rahimahumullah, salah satu yang membedakan dan agar kita tahu bahwa hadis ini termasuk hadis apa, maka bisa dilihat dari awalan redaksi hadis tersebut. Jadi yang namanya hadis itu artinya apa-apa yang diucapkan, yang dikerjakan, dan yang disetujui oleh Rasulullah, maka itu termasuk kepada hadis. Kalau redaksinya Rasulullah SAW bersabda, nah ini berarti termasuk kepada hadis yang diucapkan oleh Rasulullah. Ada lagi hadis ketika awalannya itu berbunyi, aku telah melihat Rasulullah melakukan ini dan itu. Nah, ini adalah berarti hadis yang termasuk kepada perbuatan atau perilaku Rasulullah. Ada lagi hadis yang ketiga, yaitu sahabat yang melakukan tanpa Rasulullah menyampaikan atau mencontohkan, tapi sahabat melakukan lalu Rasulullah kemudian menyetujui. Nah, ini termasuk kepada hadis yang disetujui oleh Rasulullah. Nah, hadis ini adalah hadis perkataan Rasulullah. Beliau mengajarkan, yaitu hadis tentang
hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Hakul muslimi ala muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Apa saja itu? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkan salam. Ini yang pertama. Apabila kita berjumpa dengan sesama muslim, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Ini ajaran yang pertama yang disampaikan Rasulullah terkait dengan perilaku, etika atau adab. Dimanapun kita bertemu dengan sesama muslim, maka salah satu yang dianjurkan adalah kita mengucapkan salam. Siapa yang lebih baik kemudian mengucapkan salam? Yang pertama bertemu. Maksudnya yang mengawali mengucapkan salam, itu yang terbaik. Jadi jangan menunggu dia akan salam atau tidak, ya. Jangan seperti itu. Kita saja langsung kemudian mengawali mengucapkan salam, walaupun kita sedang duduk, walaupun kita sedang diam misalnya, tidak apa-apa. Kita dahulukan. Dan pada hakikatnya sebetulnya yang bagus itu misalkan ada orang yang duduk datang, nah yang datang itu mengucapkan salam kepada yang duduk, sebetulnya seperti itu. Namun daripada yang datang tidak mengucapkan salam, tidak apa-apa kita yang duduk kemudian mengucapkan salam kepadanya. Itulah yang kemudian diajarkan Rasulullah kaitan dengan salam. Kenapa Rasulullah mengajarkan supaya kita kalau bertemu saling mengucapkan salam? Salah satunya makna daripada salam itu sendiri, Assalamualaikum. Di sana terdapat makna ada doa keselamatan untuk kita atau untuk yang bertemu tersebut. Semoga keselamatan selalu menyertai. Di dalam salam itu seperti itu, ada makna yang tersirat bagaimana doa untuk keselamatan. Makanya di dalam hadis lain Rasulullah mengajarkan afsus salam, sebarkanlah salam. Kata Rasulullah seperti itu di hadis lain, untuk menyebarkan salam. Kenapa sampai demikian? Itulah pentingnya kita sebagai umat Islam, dimanapun, kapanpun, sedang apapun, maka saling mendoakan melalui salam. Itu yang kemudian menjadi ciri khas sebagai seorang muslim, ketimbang kemudian daripada saling bertemu menyapanya itu dengan hal-hal atau kalimat-kalimat yang kalau dikatakan itu kalimat yang kasar, kalau dikatakan itu kalimat yang tidak bermanfaat. Kenapa harus demikian? Sudah saja kemudian mengamalkan kalimat salam ini. Itu yang pertama, ikhwati iman. Yang kedua yaitu wa idza la'aka fa'ajibhu. Bila ia memanggilmu, maka penuhilah. Nah, ini yang kedua kaitan dengan adab yang Rasulullah ajarkan. Apabila saudara muslim kita memanggil, maka kita harus memenuhinya. Memanggil di sini bukan artinya hanya sebatas ketika kita bertemu dipanggil langsung kita kemudian menghadap kepada yang memanggil. Tidak seperti itu. Maksud dari memanggil di sini juga bisa diartikan apabila saudara kita semuslim mengundang. Nah, di dalam mengundang pun sama artinya memanggil. Kita harus memenuhinya. Bahkan di dalam hadis lain ada penguatan dalam hal misalkan undangan ketika pernikahan, itu kita wajib menghadirinya. Kalau kita tidak ada halangan yang syar'i, halangan yang betul-betul terhalang sehingga tidak bisa datang. Selagi kita bisa datang, maka diharuskan untuk datang. Itu dalam hal undangan, dalam hal mengajak, maka kita harus memenuhinya. Tentunya ada sebetulnya kebalikannya. Kalau mengajak dalam keburukan, nah mendengar saja tidak boleh, apalagi kita menurutinya. Tapi kalau selagi dalam hal kebaikan saudara muslim kita mengajak, maka kita wajib untuk memenuhinya. Ikhwati iman rahimakumullah, itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, wa idza
wa idas tansohaka fansohu. Bila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Nah, ini pun yang ketiga, dalam hal saling menasihati, kita diajarkan agar kemudian saling menasihati. Bahkan kalaupun sengaja meminta, ada orang yang meminta nasihat kepada kita, maka kita wajib kemudian memberikan nasihat kepadanya. Kalaulah boleh digambarkan, misalkan ada orang yang sedang tersesat, tidak tahu jalan, tidak tahu arah pulang, orang itu kemudian meminta petunjuk, meminta arah jalan. Ada orang yang menanyakannya itu, kemudian dia tidak merespon dan tidak memberitahu jalan terhadap orang yang kebingungan itu, maka akan seperti apa jadinya orang tersebut? Nah, saking memperhatikannya sampai ke arah situ, itu baru gambaran saja. Apalagi dalam urusan ibadah, orang yang tidak tahu caranya bagaimana, kaifiatnya, doanya bagaimana, kemudian tidak dikasih tahu, coba bakal bagaimana saudara muslim kita ini dalam ibadahnya, masa akan didiamkan? Nah, inilah dalam nasihat kita pun dianjurkan untuk saling menasihati, saling memberitahu kepada sesama muslim. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Buat iman sedang jemaah rahimakumullah, melanjutkan dari khutbah yang pertama kaitan dengan hak sesama, hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Yang namanya hak itu berarti kita harus menunaikannya, kita harus melaksanakannya. Entah itu kita kepada muslim yang lain atau muslim yang lain pun harus kepada kita menunaikannya. Ikhwati iman sedang rahimakumullah, tadi sampai yang ketiga, selanjutnya kita masuk ke yang 4. Wa idza aqasa fahamidallaha fasamithu. Bila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka ketika orang yang bersin membaca yarhamukallah, kita kemudian menjawab punten. Bila yang bersinnya itu membaca alhamdulillah, kita yang mendengar orang yang bersin itu kemudian bantu jawab juga yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dan yang bersinnya tadi, ketika mendengar jawaban dari yang mendengar bersin itu, kita menjawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memberkatimu. Buat iman jemaah rahimakumullah, ini yang keempat, adab atau perilaku yang diajarkan ketika bersin. Orang kan kalau bersin suka ada yang mengucapkan alhamdulillah. Nah, jika ada yang mendengar di sampingnya, kemudian dia merespon menjawab yarhamukallah, kemudian yang bersin tadi menjawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Apakah doa ketika bersin ini kebanyakannya suka mengamalkan? Tentu kalau diperhatikan mungkin sedikit sekali yang mengamalkan, khususnya bagi orang yang mendengar bersinnya. Jadi tidak kemudian menjawab bersin orang yang bersin itu. Kenapa itu sampai demikian? Mungkin husnudonnya belum tahu, kemudian harus berdoa seperti apa. Padahal Rasulullah ini mengajarkan sebetulnya ada doa, ada adab ketika bersin. Orang yang bersin sekali lagi mengucapkan alhamdulillah. Orang di sampingnya kemudian mendengar bersinnya itu, yang mendengar membaca alhamdulillah, maka dia menjawab yarhamukallah. Orang yang bersin tadi kemudian menjawab lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Sampai pada bersin pun Islam kemudian memberikan pengajaran, memberikan adab supaya bersin pun menjadi berkah, menjadi doa yang terbaik bagi orang yang bersin itu.
Buat iman, menurut salah satu peneliti di bidang kesehatan, bersin itu kalau misalkan dimain-mainkan atau bersin itu kemudian ditahan-tahan, itu bisa berbahaya sekali terhadap kesehatannya, apalagi terhadap pembuluh darahnya. Katanya kalau bersin ditahan itu sangat berbahaya sekali. Sepada nih yang ditahan, tidak dilepaskan. Nah itu kata ahli kesehatan sangatlah berbahaya. Maka ada hikmah juga kenapa harus berdoa ketika bersin. Salah satunya adalah tanda bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bersin pun itu ada berkahnya. Wa iman jemaat rahimakumullah, itu yang keempat. Kemudian kita lanjutkan yang kelima. Wa idza marido fa'udhu, bila dia sakit maka jenguklah. Nah, ini ada perilaku yang diajarkan yang kelima, hak sesama seorang muslim. Manakala ada yang sakit saudara kita, maka kita dianjurkan untuk menjenguknya. Ada hal yang menarik, ada hikmah yang menarik ketika seseorang menjenguk orang yang sakit. Salah satunya apa? Orang yang sakitnya nanti akan merasa bahagia, tidak merasa sendirian, maka ada semangat, ada motivasi, sehingga dalam hal sakitnya itu dia mencoba untuk berikhtiar agar cepat sembuh. Ada hikmahnya di sana. Maka dianjurkan juga ada salah satu ketika menjenguk itu kan kita membawa makanan, memotivasi, mendoakan. Itu salah satu adabnya ketika menjenguk. Jangan sebaliknya, kita datang ke orang yang sakit tidak bawa apa-apa, malah makan di tempat orang yang sakit, kemudian malah nyingsieunan kalau bahasa Sunda. Alah, ieu penyakitnya jigana moal laladeita. Jangan seperti itu. Itu bukan kebiasaan, bukan adab seorang muslim. Malah nyingsieunan, bukannya mendoakan pada orang yang sakit. Karena sejatinya orang yang sakit itu sedang lemah, perlu motivasi, perlu dorongan. Dan lebih jauhnya lagi nanti bisa dikaitkan lagi apabila nanti ada adab ketika bertakziah kepada orang yang meninggal. Dan ada lebih beda pembahasan. Iwatimah sering rahimahumullah, itu adab ketika menjenguk orang yang sakit. Yang terakhir yaitu wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia meninggal dunia hantarkanlah jenazahnya. Ini yang terakhir. Bagaimana ternyata mengajarkan juga bagi ada misalnya saudara semuslim kita yang meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk ikut mengantarkannya. Bukan hanya saat mengantarkannya, sebetulnya kan ada dari mulai memandikannya, mensolatkannya, sampai kemudian menghantarkan jenazahnya. Itu sangat dianjurkan juga agar kalau misalkan tadi melihat secara psikologi orang keluarga yang ditinggalkan, yang ada yang meninggal dunianya, maka itu kan kalau didatangi oleh tetangganya akan menjadi motivasi, penyemangat tersendiri, mengobati rasa sedihnya, begitu. Sehingga bisa kembali kuat lagi orang yang ditinggalkan atau orang yang ada bagian keluarganya yang meninggal. Sekali lagi kita dianjurkan untuk ikut mengantarkan jenazahnya. Tapi ada yang menarik, Rasulullah pernah tidak ikut mengantarkan ada jenazah sesama muslim yang meninggal. Kenapa? Ternyata orang yang meninggalnya itu masih mempunyai hutang. Dia tidak mau Rasulullah mengantarkan orang yang punya hutang ketika meninggalnya. Nah, Rasulullah tahu karena ada informasi yang didapat, sehingga akhirnya jadi bahan pembelajaran juga. Kaitan dengan hutang sangatlah perlu, kemudian jangan sampai ketika meninggal belum selesai hutang. Kalau bisa harus segera diselesaikan. Rasulullah sendiri tidak mau ikut mengantarkan jenazah yang masih mempunyai hutang. Buat iman, itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi mengenai hak kewajiban sesama muslim. Ada 6 tadi hal-halnya yang tadi disebutkan.
Maka sekali lagi mudah-mudahan ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari kita, karena ini merupakan hak kewajiban ya, bukan maksudnya hal yang sepele begitu. Perlu kita amalkan, perlu kita menjadikan kebiasaan di lingkungan sesama muslim itu. Buat iman, sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datang dari saya pribadi. Ditutup saja dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliqul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.